Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya mau menampilkan beberapa nama saham yang menghasilkan net income yang besar, yakni di atas 1 triliun rupiah dan memiliki dividen yield di atas 5%. Saham-saham yang akan kita bahas ini merupakan saham besar yang kemungkinan sudah kamu tahu. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung bahas saja nama-nama sahamnya. Tapi seperti biasa, disclaimer on. Semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Saham pertama adalah saham ITMG. Jika kamu lihat di sini, harga saham saat video ini dibuat di angka 22.000. Saham ini biasanya konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Sehingga mari coba kita hitung 2 dividen periode terakhir yang sudah dibagikan, yaitu 2.245 ditambah dengan 1.228 kita bagi dengan harga sahamnya Rp22.000 pada saat video ini dibuat, maka diperoleh dividen yield sekitar 15,78%. Selama tahun 2025 harganya masih turun 17,6%. Laba di Q1 tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Sehingga dengan asumsi peningkatan kinerja ini terus berlangsung di Q2, Q3, dan Q4, maka diharapkan dividennya di tahun depan bisa lebih maksimal lagi. Dari sisi harga saham, saat video ini dibuat, harga sahamnya bergerak pada range yang berada cukup tengah dari harga tertinggi dan terendah yang pernah dicapainya. Sedangkan dari sisi historical PBV, mari coba kita lihat bersama untuk historical PBV saham ITMG. Dengan angka 0,75 kali, rata-rata PBV 10 tahun adalah 1,37. Dulunya sempat di atas PBV 2 kali, tapi sempat juga di bawah PBV 0,85 kali. Oke, kita masuk kepada saham kedua adalah saham games. Bisa kamu lihat di sini untuk frekuensi pembagian dividen saham games ini cukup tinggi. Kamu bisa lihat sejak tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan tahun 2025. Tapi kita gunakan saja 2 periode terakhir untuk pembagian dividennya. Mari coba kita hitung bersama. 309,15 kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 9.125. Maka akan diperoleh dividen yield sekitar 6,42% jika kita menggunakan dividen 2 terakhir yang dibagikan oleh perusahaan. Tapi silahkan kamu cari tahu lagi untuk informasi yang lebih detail. Untuk kinerja laba di Q1 tahun 2025, labanya mengalami penurunan dari 2,6 menjadi 1,8 triliun rupiah. Untuk range harga sahamnya dengan angka tertinggi 18.800 dan harga terendah 1.250 dalam 10 tahun terakhir, harga sahamnya masih bergerak pada range yang berada di tengah-tengah. Sedangkan untuk aspek historical PBV-nya, mari coba kita lihat di sini seperti apa. Rata-rata PBV 10 tahun terakhir berkisar di angka sekitar 4 kali dan saat video ini dibuat di angka 4,23 kali berada pada angka rata-rata PBV 10 tahun terakhirnya. Kita masuk kepada saham ketiga. Saham ketiga adalah saham Pegas dengan harga saham 1.615. Kita lihat di sini, Pegas ini juga cukup konsisten membagi dividen setidaknya sejak tahun 2022. Karena pada tahun 2021 mereka sempat absen. Sekarang mari coba kita hitung angka dividen yieldnya. 182,08 kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 1615. Dividen yieldnya sekitar 11,2%. Kita lihat untuk kinerja labanya di Q1 tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024. Kemudian kita lihat dari range harganya, harga tertinggi 4.350 dan harga terendah 605. Saat video ini dibuat, lebih condong bergerak pada range harga terendahnya dalam 10 tahun terakhir. Meskipun saat video ini dibuat di angka 1.615 yang masih cukup jauh dari harga terendahnya. Bagaimana dari aspek PBV-nya? Mari coba kita lihat bersama. Untuk PBV 10 tahun terakhir saham Pegas ini. Nah, mereka memiliki PBV 0,82 kali yang masih di bawah dari rata-rata PBV 1,12 kali. Dulunya sempat di atas PBV 1,5, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,82 kali. Oke, saham berikutnya adalah saham UNTR yang mana selama tahun 2025 masih turun 19,89%, berada pada angka harga saham 21.450. UNTR juga membagi dividen biasanya 2 kali dalam 1 tahun. Sehingga mari coba kita hitung frekuensi 2 dividen terakhir yang dibagikan, yaitu 1.484 ditambah dengan 667, kemudian kita bagi dengan harga sahamnya di angka 21.450.
maka dividen yieldnya sekitar 10%. Bagaimana dari aspek labanya? UNTR menghasilkan penurunan laba di Q1 tahun 2025 dibandingkan Q1 tahun 2024 dari 4,5 menjadi 3,1. Dari sisi price performance-nya, harga tertinggi 40.500 dan harga terendah 12.000 dalam 10 tahun terakhir. Harga saham saat video ini dibuat lebih condong bergerak pada angka yang relatif lebih rendah, meskipun tidak rendah-rendah amat di angka 21.450. Dari aspek historical PBV 10 tahun terakhir, mari coba kita lihat. Rata-rata PBV 1,63 dan saat video ini dibuat di angka 0,82 kali yang bisa dikatakan salah satu PBV terendah 10 tahun terakhir. Dulunya PBV saham ini sempat di atas angka 2,7 kali. Saham berikutnya adalah saham Bank Mandiri dengan angka harga saham 4.880 yang masih turun 14% di tahun 2025. Nah, saham ini membagikan dividen 466,18 di tahun 2025 dan kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat. Dividen yield sekitar 9,5%, angka yang sangat menarik. Laba di Q1 tahun 2025 juga masih mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024, sehingga diharapkan hal itu akan berdampak kepada dividen yang lebih maksimal di tahun depan. Untuk sisi harga saham, pernah berada pada angka 7.550, tapi pernah juga di angka 1.788, dan saat video ini dibuat masih berada pada range di tengah-tengahnya. Oke, dari aspek historical PBV, mari coba kita lihat seperti apa dalam 10 tahun terakhir. Untuk saham Bank Mandiri ini seperti apa? Nah, kamu bisa lihat di sini, rata-rata PBV-nya sekitar 1,9. Saat video ini dibuat, PBV-nya 1,7. Artinya tidak terlalu berbeda jauh. Dulunya sempat di atas PBV 2,2, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1,5. Saham berikutnya adalah saham BNGA dengan harga saham 1.665 yang masih turun 3,7%. Dividen dibagikan di tahun 2025 adalah 155,73. Kita bagi dengan harga sahamnya 1665, dividen yield sekitar 9,3%. Sekarang kita lihat dari sisi laporan keuangan labanya. Di Q1 tahun 2025 labanya 1,8, yang naik dari 1,6 di Q1 tahun 2024. Dari sisi price performance, harga tertinggi 2.220, harga terendah 426 berdasarkan informasi yang ada di Stockbit. Dan saat video ini dibuat, harga sahamnya lebih condong ke angka yang lebih tinggi. Nah, dari sisi historical PBV-nya seperti apa? Mari coba kita lihat di sini. Rata-rata PBV 0,69 saat video ini dibuat di angka 0,76 yang artinya di atas rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di atas PBV 0,85 kali, tapi sempat juga di bawah PBV 0,52 kali. Saham berikutnya saham HMSP dengan harga Rp600 dan masih turun 5,5 selama tahun 2025. Dividen per share-nya sekitar 65,2, kita bagi dengan harga sahamnya Rp600. Dividen yield sekitar 9,3%. Nah, dari sisi pencapaian labanya, laba di Q1 tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024. Dari sisi price performance-nya, harga tertinggi 5.550 dan harga terendah 496. Bisa kamu lihat, harga sahamnya bergerak pada angka yang relatif lebih rendah dalam 10 tahun terakhir dengan angka harga saham Rp600. Dari sisi historical PBV-nya, mari coba kita lihat di sini. Historical PBV saham ini dalam 10 tahun terakhir adalah 9,9, sangat tinggi. Tapi saat video ini dibuat pun, PBV-nya masih cukup premium dengan angka 2,3 kali. Dan saham terakhir yang kita bahas adalah saham BBRI dengan harga saham 3.740 yang turun 8,3% selama tahun 2025. Kita lihat dari sisi dividen yield-nya. BRI membagikan 2 kali dividen di tahun 2025, sehingga mari coba kita hitung totalnya antara dividen interim dan dividen finalnya. Kemudian kita bagi dengan harga sahamnya, dividen yield sekitar 9,1%. Kinerja laba di Q1 tahun 2025 turun dari 15,8 menjadi 13,6. Dari sisi price performance, harga tertinggi 6.450 dan harga terendah 1.556. Saat video ini dibuat, masih condong bergerak pada angka yang berada di tengah-tengah antara harga tertinggi dan terendahnya. Dari sisi historical PBV 10 tahun terakhir, mari coba kita lihat. Rata-rata PBV 2,4 saat video ini dibuat di angka 1,89, artinya di bawah rata-rata PBV. Dulu sempat di atas PBV 2,7, tapi sempat juga di bawah PBV 1,89.
Nah, dari beberapa saham yang kita bahas tadi, apakah ada yang menarik? Memang mayoritas sudah membagikan dividen di tahun 2025. Sehingga tujuan dari video ini adalah kita melihat prospeknya hingga akhir tahun 2025. Saham mana yang menghasilkan peningkatan laba di tahun 2025 dengan dividen payout ratio yang tetap, sehingga diharapkan pada tahun depan mereka bisa membagikan dividen dengan dividen per share yang lebih tinggi apabila labanya naik dan asumsi dividen payout ratio-nya tetap. Dan di sisi yang lain, kita juga bisa melihat saham-saham yang labanya turun, kita bisa melakukan adjustment terkait kira-kira berapa penurunan dari dividen per share-nya dengan asumsi dividen payout ratio yang sama. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Nah, pada video kali ini, saya tertarik membahas beberapa saham yang menghasilkan laba yang besar dengan dividen yield yang cukup menarik. Nah, saham-saham ini memiliki harga saham di bawah Rp1.000. Kira-kira apa sajakah nama sahamnya? Dan tapi seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Sekarang mari kita langsung masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Saham pertama adalah MPMX dengan harga Rp965. Harga sahamnya selama tahun 2025 masih turun 2,03%. Nah, untuk informasi dividen, bisa kamu lihat di sini, setidaknya sejak tahun 2020 hingga tahun 2025, mereka konsisten membagikan dividen. Dividen terakhir dibagikan di tahun 2025 sebanyak 120 per lembar saham. Mari coba kita hitung. 120 kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 965, maka akan diperoleh dividen yield sekitar 12,43%. Sebagai informasi, untuk dividen per share-nya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Kita lihat untuk labanya di Q1 tahun 2025 untuk memperkirakan dividen di tahun 2026 nanti. Meskipun ingat, ini hanya data dari Q1. Kita harus tunggu data Q2 hingga Q4-nya agar supaya informasi dan proyeksi menjadi lebih valid. Nah, di Q1 tahun 2025 labanya 154 dan turun dari sebelumnya Q1 tahun 2024 sebanyak 164. Tapi jika dilihat dalam jangka panjang, bisa kamu lihat di sini, laba saham ini mengalami kenaikan di tahun 2025 dibandingkan tahun 2016. Gross profit marginnya rendah dengan angka 8,8% dengan net profit margin 3,8% saja. Net income-nya quarter year on year growth turun 6,6%. Kita lihat untuk price performance-nya. Bisa kamu lihat dalam 10 tahun terakhir dan dalam 5 tahun terakhir, harga saham saat video ini dibuat bisa dikatakan berada pada titik yang di tengah-tengah. Tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah. Kemudian mari kita lihat dari aspek PBV-nya dari sisi historical 10 tahun terakhir. Ini informasi dari PBV saham MPMX di angka 0,68 kali, yang mana masih di bawah dari book value per share-nya, tapi sudah sedikit di atas dari rata-rata PBV yaitu 0,63 kali. Dulunya PBV sempat menyentuh angka 1 kali, tapi sempat juga di bawah angka 0,44 kali, bahkan menyentuh angka 0,26 kali. Current book value per share atau modal per lembarnya di angka 1424 dan kini di angka 965. Itu artinya masih terdapat selisih gap yang cukup signifikan jika melihat harga saat video ini dibuat dengan modal per lembar saham ini. Oke, kita masuk kepada saham kedua adalah saham Tugu dengan harga Rp950. Selama tahun 2025, harga sahamnya masih turun 7,7%. Kamu bisa lihat sini, setidaknya sejak tahun 2020 hingga tahun 2025, saham ini juga konsisten bagi dividen. Sayangnya, dividen di tahun 2025 untuk dividen per share-nya mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dividen tahun 2024. Mari coba kita hitung secara sekilas. Dividen di tahun 2025 adalah 78,85. Kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 950. Artinya dividen yield sekitar 8,3%. Mari kita lihat untuk perkembangan labanya. Nah, di tahun 2024 yang mana merupakan dasar dari pembagian dividen per share di tahun 2025, memang labanya turun dibandingkan tahun 2023. Hal itulah yang menjadi wajar kenapa dividen per share-nya mengalami penurunan. Jika kita lihat lagi, di Q1 tahun 2025 laba saham Tugu ini mengalami penurunan lagi dibandingkan Q1 tahun 2024. Sehingga hal ini juga harus kamu pertimbangkan untuk proyeksi dividen di tahun depan. Tapi ingat, pada tahun 2024 laba terbesarnya di Q1, sedangkan laba di Q2 dan Q3-nya mengalami penurunan. Nah, ini hal yang harus kamu pertimbangkan juga. Bagaimana dengan tahun 2025? Apakah hal yang sama yang akan terjadi ataukah sebaliknya? Untuk aspek net profit marginnya di angka 55,8% dengan net income quarter year on year growth yang masih turun 30,16%.
Untuk kinerja harga sahamnya dalam 5 tahun terakhir, harga saham saat video ini dibuat cenderung berada pada angka yang relatif lebih rendah, dengan harga terendah 613 dan harga tertinggi 1745. Bagaimana dari aspek historical PBV dan PBV saat video ini dibuat? Kita lihat dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Nah, saham Tugu ini berhubung datanya belum sampai 10 tahun sehingga kamu bisa lihat di sini untuk data yang ada. Dengan rata-rata PBV 0,52 kali, saham ini diperdagangkan pada angka 0,33 kali. Artinya di bawah dari rata-rata PBV-nya juga. Dulu sempat menyentuh PBV 0,8 kali juga. Nah, kita lihat untuk modal per lembar saham Tugu ini berada pada angka 2.883 dan saat video ini dibuat di angka 950. Itu artinya masih terdapat gap juga yang cukup signifikan. Saham ketiga adalah saham BJTM dengan harga 486 yang turun 10% di tahun 2025. Kita lihat untuk informasi dividen dari saham BJTM ini sendiri. Berhubung saham ini merupakan salah satu saham yang sering diperbincangkan oleh banyak influencer juga. Setidaknya data sejak tahun 2020 hingga tahun 2025, BJTM juga konsisten membagikan dividen dengan angka dividen per share yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, nominal dividen per share-nya berada pada angka 54,71. Jika kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 486, maka yield-nya sekitar 11,2%. Angka yang menarik. Nah, tapi sayangnya, laba setahun di tahun 2024 sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Tapi pertanyaannya, kenapa angka dividen per share-nya malah mengalami kenaikan? Hal itu silahkan kamu lihat lagi dengan mempertimbangkan komposisi dividen payout rasionya. Sebagai informasi, laba Q1 tahun 2025 ternyata mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Dari yang awalnya 282 menjadi 298. Kemudian mari kita bandingkan dari aspek PBV-nya seperti apa. Kita lihat data 10 tahun terakhir untuk saham BJTM ini. Nah, rata-rata PBV-nya 1,08 dan kini 0,57. Artinya diperdagangkan di bawah dari rata-rata PBV-nya. Dulunya sempat menyentuh PBV 1 kali dan PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan merupakan PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Nah, kita lihat untuk modal per lembar sahamnya. BJTM memiliki modal per lembar 856 dan kini di angka 486. Itu artinya masih di bawah modal per lembar sahamnya. Gross profit margin 70% dengan net profit margin 11,8%. Net income-nya quarter year on year growth naik 5,7%. Jika kita melihat price performance-nya, kamu akan menemukan informasi bahwa dalam 5 dan 10 tahun terakhir, harga saham saat video ini dibuat berada pada range yang cukup rendah. Dengan harga terendah 10 tahun adalah 349 dan harga tertinggi 970. Saham berikutnya adalah BJBR dengan harga Rp805. Harganya masih turun 11,5% di tahun 2025. Kita lihat untuk kinerja dividen dari tahun ke tahun. Setidaknya sejak tahun 2020 hingga tahun 2025, mereka konsisten bagi dividen juga. Meskipun angka dividen per share di tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Mari coba kita hitung lagi di sini. Angka dividen per share-nya di angka 85,25. Kita bagi dengan harga sahamnya 805. Dividen yield sekitar 10,5% berdasarkan harga saham saat video ini dibuat. Nah, kita lihat di sini. Untuk laba di tahun 2024 memang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Menariknya, laba di Q1 tahun 2025 ternyata mengalami kenaikan dari 364 menjadi 398. Hal itulah yang menyebabkan adanya potensi jika hal ini bisa terus dipertahankan sampai akhir tahun, dividen per share di tahun 2026 mungkin saja, ingat, mungkin saja mengalami kenaikan. Gross profit marginnya 42% dengan net profit margin 9,3%. Net income-nya quarter year on year growth naik 9,3%. Dan harga saham saat video ini dibuat masih berada pada range yang cukup rendah dengan harga terendah 563 dalam 10 tahun terakhir. Untuk book value-nya atau modal per lembar di angka 1598 dan angka saat video ini dibuat dengan harga saham 805 jauh lebih rendah. Dari aspek PBV-nya, mari coba kita lihat dalam 10 tahun terakhir seperti apa. Untuk PBV saham BJBR, rata-rata PBV 1,31 kali saat video ini dibuat 0,50 kali. Artinya diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulunya sempat di atas PBV 1 kali, tapi PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan merupakan salah satu PBV terendah 10 tahun terakhir.
Saham berikutnya adalah POWR dengan harga saham yang masih turun 1,4% di tahun 2025 dan ditutup pada angka 685. Saham ini juga konsisten membagi dividen setidaknya sejak tahun 2020. Bahkan mereka biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Nah, itu artinya apabila misalkan kita mengambil data angka dividen per share 2 periode terakhir dengan angka 45,58, kita tambah dengan 28,24. Kemudian kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 685. Dividen yield sekitar 11,2%. Angka yang cukup menarik dengan kondisi harga saham yang di bawah Rp1.000. Kita lihat untuk kondisi laba perusahaan dalam beberapa waktu ini. Laba Q1 tahun 2025 sayangnya sedikit mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024. Tapi laba di Q1 tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan Q1 tahun 2023. Untuk gross profit marginnya 23,2% dengan net profit margin 12,5%. Net income-nya quarter year on year growth masih turun 2,2%. Untuk harga sahamnya masih berada pada range tengah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, berdasarkan data yang bisa kamu lihat dari aplikasi Stockbit ini. Untuk book value per share-nya 746 dan angka saat video ini dibuat lebih rendah dari modal per lembar saham ini. Sekarang mari kita bandingkan dari aspek PBV-nya secara historikal. Rata-rata PBV-nya 1,4 kali dan saat video ini dibuat di angka 0,92 kali, yang mana merupakan PBV yang masih cukup rendah juga. Dan bisa kamu lihat di sini, data historikal saham POWR belum genap 10 tahun. Memang masih ada sedikit selisih di tahun-tahun yang lalu. Nah, kemudian ada saham ELSA juga dengan harga saham 466 dan masih naik 7,8%. ELSA ini juga konsisten membagi dividen setidaknya sejak tahun 2020. Bisa kamu lihat datanya di sini. Dan angka dividen per share-nya mengalami kenaikan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Mari coba kita hitung sekilas. Angka dividen per share-nya 39,11, kemudian kita bagi dengan harga sahamnya di angka 466. Akan diperoleh dividen yield sekitar 8,3%. Kemudian mari kita bandingkan dengan pencapaian laba perusahaan. Laba di Q1 tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Dan untuk laba di tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Sehingga tidak heran angka dividen per share-nya juga mengalami kenaikan. Gross profit margin-nya 10,3% dengan net profit margin yang cukup rendah dengan angka 5% saja. Net income-nya quarter year on year growth hanya naik 1,89%, tapi masih lebih baik dibandingkan mengalami penurunan. Dan sebagai informasi, untuk harga sahamnya cenderung berada pada range yang cukup tinggi dibandingkan data 10 tahun terakhir ini. Untuk book value per share-nya atau modal per lembar di angka 697 saat video ini dibuat 466. Artinya harga sahamnya masih di bawah dari modal per lembar sahamnya. Kita lihat dari sisi historical PBV-nya. Rata-rata di angka 0,76 saat video ini dibuat 0,67. Artinya masih sedikit di bawah dari rata-rata PBV-nya. Dulu sempat menyentuh PBV 1 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,5 kali. Dan saham terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham Sido. Dengan harga saham 486 dan masih turun 17,6% di tahun 2025 hingga video ini dibuat. Kamu bisa lihat datanya di sini. Saham Sido juga merupakan salah satu saham yang konsisten membagi dividen setidaknya sejak tahun 2020. Ingat, saya hanya mengambil data patokannya adalah tahun 2020. Saham ini juga biasanya membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun. Artinya, mari kita lihat dividen per share 2 periode terakhir. Kita bagi dengan harga sahamnya. Angka dividen per share-nya adalah 21 ditambah dengan 18. Kita bagi dengan harga saham di angka 486. Dividen yield-nya sekitar 8%, angka yang cukup menarik. Nah, kemudian kita bandingkan dari pencapaian labanya. Laba di Q1 tahun 2025 sayangnya mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024. Nah, untuk di tahun 2024 labanya memang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Tapi bagaimana dengan tahun 2025? Kita tunggu saja data hingga akhir tahunnya. Gross profit margin 52% dengan net profit margin 29%. Angka yang masih cukup menarik dengan net income quarter year on year growth yang turun 40,35%. Dari aspek book value per share-nya atau modal per lembar di angka 123 dan saat video ini dibuat di angka 486. Artinya book value-nya sudah di atas 1 kali. Kita akan bahas sebentar. Untuk harga sahamnya bisa kamu lihat setidaknya dalam 5 tahun terakhir harganya bergerak pada range yang cukup rendah. Mungkin saja hal itu disebabkan karena memang PBV-nya sudah di atas 1 kali dengan nominal yang cukup premium. Jika kita lihat dalam 10 tahun terakhir memang masih mengalami kenaikan tapi cenderung berada pada range yang juga cukup rendah.
Kemudian mari kita lihat dari aspek PBV-nya seperti apa dalam waktu 10 tahun terakhir. PBV saat video ini dibuat di angka 3,93 kali dengan rata-rata PBV 5,29 kali. Itu artinya saham Sido ini memang diperdagangkan di atas dari modal per lembar sahamnya. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas ini, saham Sido merupakan salah satu saham yang memiliki PBV yang paling tinggi, bahkan di atas 3 kali. Sehingga mungkin saja hal itulah yang menyebabkan kenapa harga sahamnya mengalami penurunan. Karena PBV-nya sudah cenderung tinggi, labanya ternyata mengalami penurunan, dan dari aspek laba di Q1 tahun 2025 juga mengalami penurunan. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah dari saham-saham yang kita bahas, entah itu MPMX, saham Tugu, BJTM, BJBR, POWR, Elsa, dan terakhir Sido, adakah yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Ketujuh saham ini merupakan saham-saham yang diperdagangkan pada harga di bawah Rp1.000. Itu artinya apabila misalkan dengan harga Rp1.000 dan kita membeli 1 lot atau 100 lembar saham, kita hanya membutuhkan modal Rp100.000. Yang mana berarti saham-saham ini bisa dibeli dengan uang di bawah Rp100.000 saja untuk 1 lotnya. Apakah menurut kamu ada yang menarik? Ingat, saham yang berada pada harga di bawah Rp1.000 belum tentu semuanya bagus. Kamu harus analisa lagi. Berhubung ada saham-saham juga yang mungkin mengalami penurunan kinerja sehingga sebaiknya wait and see terlebih dahulu. Ingat, video ini bukan rekomendasi. Semua saham yang dibahas hanya sebagai informasi saja. Karena untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.